Sebelum ke alur ceritanya, mari kita review sedikit filmnya. Kamu yang suka menonton film Korea mungkin tak asing dengan Gang Dong-won. Setelah tahun lalu tampil di Dr. Chon and Lost Talisman, Dong-won pada tahun ini comeback lagi di layar lebar lewat film thriller terbaru yang diberi judul The Plot. Fakta menariknya, The Plot ternyata merupakan film yang diadaptasi dari film Hong Kong, berjudul Accident tahun 2009. The Plot digarap oleh Lee Yo-suk, sosok yang juga menyutradarai The Queen of Crime. The Plot ternyata merupakan film panjang kedua yang digarap oleh Yo-suk. Selain Gang Dong-won, film ini juga dibintangi deretan aktor Korea Selatan ternama diantaranya Lee Mo-seng, Lee Mi-suk, Kim Hong-pa, Kim Shin-rook, dan aktor lainnya. The Plot menghadirkan plot menarik, yang mana kita memandang cerita di filmnya dari perspektif sekelompok kriminal yang menjadi pembunuh bayaran. Menariknya lagi, kelompok pembunuh bayaran ini harus memutar otak mereka saat bekerja, karena harus membuat pembunuhan yang mereka lakukan terlihat seperti kecelakaan. Target pembunuhan mereka pun bukanlah orang sembarangan dan punya pengaruh di Korea Selatan. Buat kamu yang suka film misteri dan penuh teka-teki, The Plot bisa menjadi rekomendasi buat kamu. Soalnya film ini menampilkan banyak teka-teki, yang sanggup membuat kamu bertanya-tanya di sepanjang filmnya. Dan inilah alur ceritanya. Film diawali dengan memperdengarkan seorang laki-laki bersama perempuan, di mana laki-laki tersebut memberikan keterangan pasal kematian seorang temannya bernama Lee Jong-suk atau panggilannya Jok-nun. Dia menjelaskan jika Jok-nun meninggal pada malam Natal bukan karena sebuah kecelakaan, melainkan sebuah pembunuhan berencana yang dibuat seolah sebuah kejadian kecelakaan lalu lintas. Lalu scene pun berganti. Kita diperlihatkan seorang pengusaha, sebut saja namanya Jok yang sedang terjebak kemacetan akibat sebuah truk terbaring di persimpangan lampu merah. Tidak lama kemudian dia dibuat kesal oleh seorang kurir makanan cepat saji karena hampir menyerempet kepalanya. Jok pun langsung mengejar kurir tersebut, namun kesialan demi kesialan terus saja terjadi. Meski sempat hampir mendekati motor si kurir, akan tetapi mobilnya malah terjebak di pasir tempat konstruksi. Dengan keadaan yang masih kesal, Jok membunyikan mobil berharap seorang pekerja dapat menolongnya. Namun tanpa diduga cat yang berada di atas konstruksi seketika tumpah sontak. Hal itu pun semakin membuatnya kesal. Dan di saat ada seorang mandor pekerja yang melihat Jok, dia pun mengeluhkan kepada mandor tersebut tentang apa yang terjadi kepada mobilnya. Tidak ingin melihat mobilnya kotor, seketika Jok pun membersihkan mobilnya menggunakan banner konstruksi. Singkat cerita, Chun sedang merapikan wignya. Dia dibuat heran dengan berita di TV yang menyiarkan tentang kecelakaan truk direct yang menimpa anggota perusahaan konstruksi yang bernama Kim Han-jin, di mana dalam kecelakaan tersebut hanya Kim Do-jin atau klien dari perusahaan tersebut yang selamat. Tidak lama kemudian Yong-il pun datang. Seketika dia langsung membayar Jo-man atas kinerja sebagai anggota baru dari komplotan pembunuh bayaran. Di sini Yong-il berkata jika pembunuhan yang mereka lakukan sebelumnya terhadap Jok akan tertutup dengan kasus kecelakaan Kim Han-jin, dan Yong-il juga mengatakan bahwa kecelakaan yang terjadi pada Kim Han-jin adalah ulah dari petugas kebersihan. Lalu tanpa diduga Yong-il berkata jika kematian dari Ji-nun bukan karena kecelakaan, melainkan ulah dari petugas kebersihan itu juga, sehingga lambat laun para petugas kebersihan itu pasti akan mengincar nyawa mereka juga. Singkat cerita, setelah itu Yong-il pun berkumpul bersama rekan-rekannya untuk merencanakan pembunuhan Song Jae-ik. Di sini mereka mulai mencoba membuat beberapa reka adegan tentang kematian si jaksa seperti kecelakaan lalu lintas. Akan tetapi hal itu ternyata tidak cukup efektif, karena menurut Yong-il kejadian itu bisa membuat nyawa rekannya terancam. Lalu Yong-il menyarankan agar Chun dan Jo-man memiliki rencana lain yang jauh dari lalu lintas. Setelah mengeluarkan beberapa opsi pembunuhan, akhirnya Jack menyarankan agar membunuh Song Jae-ik atau si jaksa menggunakan sengatan listrik. Mendengar saran dari si ahli perancang rencana, Yong-il pun menyetujuinya. Dimulai dengan Jo-man yang menyamar sebagai reporter untuk memotret Song Jae-ik dan putrinya. Akhirnya Yong-il memiliki rencana untuk membunuh Jo Song Jae-ik pada saat hujan, di mana akan kembali memotret putrinya menggunakan kamera dengan flash yang sangat terang. Pada saat itu Jong akan melepaskan kursi roda sang ayah.
Karena merasa terganggu dengan flash tersebut, lalu kursi roda itu akan melaju dengan sendirinya, hingga akhirnya Jo Song Jae akan berhenti tepat di genangan air yang terdapat kabel. Singkat cerita, terlihat ada seorang YouTuber yang sedang melakukan live streaming untuk berterima kasih kepada seseorang karena telah membantunya mendapatkan uang dengan cara memprediksikan kematian dari si jaksa atau Jo Song Jae. Pasca kematian dari ayahnya Jong Son yang telah melihat live streaming dari YouTuber tersebut, dia pun berniat mencari informasi tentang si YouTuber untuk mengetahui apakah dia memiliki ikatan dengan Yong Il. Tapi tiba-tiba seorang detektif yang bernama Yang Kyong Jin datang menemuinya. Di sini Kyong Jin menanyakan beberapa hal berkaitan dengan kematian Song Jae atau ayahnya. Namun bukannya menjawab pertanyaan dari si detektif di sini, Yong Sun malah menunjukkan ekspresi kesal lalu dia mengusir Kyong Jin untuk keluar dari ruangannya. Dan tanpa disadari ternyata dari tadi si detektif sedang diintai oleh Yong Il. Namun di saat Yong Il ingin kembali mengikuti si detektif, sesaat kemudian dia melihat Jackie berada di TKP kematian Song Jae, lalu dia memutuskan untuk menghampirinya. Dan di saat Jackie melihat kedatangan Yong Il, Jackie pun menganggap diri Yong Il adalah si Juknun. Setelah itu Jackie pun langsung mengajak Yong Il ke rumahnya. Setelah memasuki rumah, Yong Il pun dibuat terkejut ketika melihat keadaan rumah Jackie dan obat yang selama ini diminum oleh si Jackie. Kemudian Jackie menjelaskan jika setahun belakangan ini dirinya secara rutin meminum obat tersebut untuk menunjang daya kerja otaknya, karena ternyata dirinya telah divonis mengidap penyakit Alzheimer. Karena itulah dirinya lupa jika Joknun saat ini sudah tewas. Singkat cerita, keesokan harinya setelah Yong Sun mendapatkan sebuah dokumen dari Chi Hyen, dia pun berjalan menuju parkiran mobil untuk menaruh sejumlah uang ke dalam mobil Yong Il sebagai bayaran karena telah berhasil membunuh ayahnya. Akan tetapi di saat Yong Il menghubungi ponsel yang sebelumnya dipakai oleh Yong Sun, tanpa diduga Chun sudah berada di mobilnya. Di sini Chun berkata jika dirinya saat ini memerlukan uang tersebut. Mendengar alasan dari Chun, Yong Il pun langsung menuduh jika Chun selama ini telah bekerja dengan petugas kebersihan untuk membunuh teman-temannya sendiri. Namun tuduhan tersebut langsung dibantah oleh Chun karena menurutnya itu adalah sebuah kesalahpahaman. Dan di saat mereka sedang berdebat tentang Juknun, seketika Yong Il menjadi marah dan tanpa sengaja dia menyalakan alarm pemadam kebakaran yang membuat Chun malah tewas. Karena merasa panik, Yong Il pun langsung meninggalkan Chun begitu saja di dalam mobil. Akan tetapi saat Yong Il berjalan keluar dari parkiran mobil, tanpa diduga Yong Sun bundir dari atas gedung, lalu tidak lama kemudian dia mendapat telepon dari Ja yang mengatakan jika salah satu petugas kebersihan sedang berada di dekatnya. Singkat cerita, Yong Il dibuat terkejut ketika melihat dirinya yang disebut sebagai manusia kupu-kupu. Sontak dia pun menyadari jika Chun ini adalah pegawai asuransi biasa yang sedang menjalankan tugasnya, di mana saat ini dirinya sedang bersama salah satu klien untuk mengurusi sumbangan dari mendiang Yong Sun. Karena hal itu, Il pun berusaha membantu Cheon agar terhindar dari kecelakaan yang dia buat sebelumnya. Namun usaha tersebut sia-sia saja. Seketika Yong Il menyadari tentang apa yang sudah dikatakan oleh rekan-rekannya selama ini, bahwa semua itu merupakan sebuah kecelakaan alami, di mana diri Yong Il sendirilah penyebab semua rekan-rekannya bisa tewas. Karena kematian sahabatnya yaitu Juknun, dia jadi memiliki sifat yang terlalu ambisius. Ditambah lagi Yong Il telah dikuasai oleh delusinya dan rasa tidak kepercayaan terhadap orang lain. Namun karena sudah terlanjur, Il pun hanya bisa merasa bersalah atas semua kejadian ini. Kemudian scene berganti, terlihat Yong Il mendatangi detektif Kyong Jin dan menceritakan semuanya secara detail seperti di awal film, lalu dia meminta ke detektif agar dirinya ditangkap dan dijatuhi hukuman seberat dosanya. Singkat cerita, ternyata milik detektif Kong Jin yang merupakan salah satu anggota dari petugas kebersihan tersebut. Secara teknis detektif Kong Jin tidak melakukan banyak hal untuk membunuh targetnya. Oleh karena itu Yong Il yang dijadikan boneka pengintai untuk menjalankan misi-misinya. Sementara Yong Il yang selama ini tidak menyadari hal itu, dia pun hanya bisa pergi dengan perasaan bersalah, dan film pun selesai.